Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Paramadina Ismail sebagai presentator pertama. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian audit kecurangan. Fraud auditing atau audit kecurangan adalah upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu yang pertama sebagai auditor yang terlatih dan yang kedua sebagai criminal investigator. Kecurangan merupakan setiap ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas hak atau kepemilikan orang lain atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja. Kecurangan harus dibedakan dengan kesalahan. Yang pertama yaitu kesalahan atau error dapat dideskripsikan sebagai suatu yang tidak disengaja dan ini dapat terjadi dalam setiap tahapan pengelolaan transaksi. Yang kedua yaitu kecurangan atau fraud adalah kesalahan yang disengaja. Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memperoleh manfaat keuangan oleh si pelaku kecurangan. Karakteristik kecurangan ada 3, yaitu penipuan, yang kedua pengembangan atau penyembunyian fakta agar penipuan tidak terlacak, dan yang ketiga yaitu penggunaan hasil kecurangan. Selanjutnya yaitu karakteristik kecurangan. Dilihat dari pelaku kecurangan, maka secara garis besar kecurangan bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama oleh pihak perusahaan itu sendiri. Dalam pihak perusahaan itu sendiri yaitu ada manajemen untuk kepentingan perusahaan, yang kedua pegawai untuk keuntungan individu. Dan pihak yang kedua yaitu adalah oleh pihak luar perusahaan, yaitu pelanggan, mitra usaha, dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kecurangan juga dapat dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama itu berdasarkan pencatatan, kedua berdasarkan frekuensi, ketiga berdasarkan konspirasi, dan keempat berdasarkan keunikan. Selanjutnya yaitu ada beberapa faktor-faktor penyebab kegagalan pendeteksian kecurangan, yaitu yang pertama karakteristik terjadinya kecurangan. Yang kedua standar pengeditan mengenai pendeteksian. Yang ketiga, lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit. Dan yang terakhir yaitu metode dan prosedur audit yang tidak efektif dalam pendeteksian kecurangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis audit kecurangan. Yang pertama yaitu kecurangan dalam laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan yaitu adalah salah saji atau penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya. Yang kedua yaitu penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian aset milik suatu entitas. Istilah penyalahgunaan aset seringkali digunakan untuk mengacu pada pencurian yang dilakukan oleh pegawai dan pihak-pihak internal lainnya di dalam suatu organisasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah Indrastuti akan melanjutkan materi dari penyampaian presentator pertama. Di sini saya akan membahas tentang penyebab terjadinya kecurangan. Penyebab terjadinya kecurangan itu ada 3 hal, yang dimana 3 hal tersebut biasa disebut dengan segitiga kecurangan, yang terdiri dari yang pertama, insentif tekanan manajemen atau pegawai yang memiliki tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, kesempatan situasi yang menekankan pegawai itu untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, sikap rasionalisasi, adanya suatu sikap, karakter atau seperangkat nilai-nilai etika yang memungkinkan pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur maupun membenarkan dari hal-hal yang mereka lakukan. Selanjutnya, dari 3 hal tersebut, ada juga penyebab-penyebab terjadinya kecurangan lainnya. Yang pertama, kelemahan pengendalian internal. Yang kedua,
pegawai atau pejabat yang tidak jujur. Ketiga, ketidaktegasan dalam sanksi yang diberikan atau diberlakukan. Yang keempat, terlalu yakin dengan orang kepercayaan. Yang kelima, ambisi yang terlalu besar. Jadi dari hal-hal tersebut, itu bisa dikatakan bahwa kecurangan dapat terjadi di saat ada beberapa hal yang memang tidak kita ketahui ataupun tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Selanjutnya poin E, kecurangan dalam perspektif akuntansi dan audit. Dalam sudut pandang akuntansi dan audit, kecurangan adalah penggambaran yang salah dari fakta material dalam buku besar atau laporan keuangan. Pernyataan yang salah dapat ditunjukkan dari pihak dalam organisasi seperti pemegang saham atau kreditor, atau pada organisasi itu sendiri dengan cara menutupi atau menyamarkan penggelapan uang, ketidakcakapan penerapan dana yang salah ataupun pencurian, serta penggunaan aktiva organisasi yang tidak tepat oleh petugas, pegawai, ataupun agen. Kecurangan, pencurian, serta penggelapan uang adalah puncak perhatian dari auditor keuangan. Audit kecurangan adalah disiplin yang digunakan untuk melihat, menemukan, dan mendokumentasikan kejadian-kejadian tersebut. Kejadian tersebut biasanya melibatkan pernyataan laba, aktiva, pendapatan yang berlebihan, serta pernyataan kerugian. Di poin F, cara mendeteksi kecurangan. Dalam melakukan pendeteksian terhadap kecurangan, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan tentang hal-hal yang dapat memicu terjadinya kecurangan dan siapa atau pihak mana yang bersangkut paut dalam hal kecurangan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendeteksi kecurangan. Yang pertama, jangan mengabaikan hal-hal yang jelas karena dalam prakteknya kebanyakan perbuatan kecurangan meninggalkan jejak-jejak yang memang jelas ataupun dapat terlihat meskipun tidak terlalu kita sadari. Yang kedua, memberikan perhatian pada penyimpangan yang terjadi. Jangan selalu mencari penyelesaian yang kompleks dan mulailah dengan mencari penyelesaian yang paling sederhana. Yang ketiga, pendeteksian dan pencegahan merupakan aspek rutin, bukanlah suatu hal yang hanya dilakukan sekali, baik dalam sebulan ataupun per periode. Yang keempat, tujuan utama mendeteksi kecurangan adalah mencegah untuk terjadinya kecurangan, bukan mendeteksi seluruh dari kecurangan tersebut. Dalam mendeteksi kecurangan, dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, critical point auditing, yang merupakan suatu teknik pemeriksaan atas catatan pembukuan agar suatu manipulasi dapat diidentifikasi. Metode ini biasanya digunakan dalam setiap perusahaan. Semakin akurat dan semakin akuratnya suatu catatan, maka semakin efektif pula teknik ini dalam mengetahui gejala-gejala kecurangan yang ada. Yang selanjutnya yaitu job sensitivity analysis, di mana ini merupakan teknik analisis kepekaan yang didasarkan pada suatu asumsi, yakni bila seseorang ataupun sekelompok karyawan bekerja dalam posisi tertentu, peluang atau tindakan kecurangan apa saja yang dapat dilakukan. Dengan kata lain, teknik ini merupakan analisis dengan resiko kecurangan dari sudut pelakunya, sehingga pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dapat dilakukan misalnya dengan memperketat pengendalian internal, serta yang lainnya. Dan selanjutnya, pendeteksi kecurangan dalam SAS nomor 82 itu mengemukakan ada dua jenis salah saji yang biasanya terjadi kecurangan. Yang pertama, salah saji dalam pelaporan keuangan, dan yang kedua, salah saji dalam penggunaan aset. Yang pertama, kecurangan pelaporan keuangan. Biasanya tindakan-tindakan yang termasuk di dalamnya yang pertama yaitu manipulasi, pemalsuan, atau mengubah catatan akuntansi serta dokumen pendukung, di mana dokumen tersebut menjadi sumber dari penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, penyalahgunaan aset yang meliputi penggelapan atau pencurian aset entitas, di mana penggelapan tersebut dapat menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umumnya. Serta penyalahgunaan aset dapat dilakukan dari berbagai cara. Yang pertama, menggelapkan penerimaan, mencuri aset, serta menyebabkan entitas membayar barang dan jasa yang tidak diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Elangga dan saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri kedua, di mana tentang deteksi kecurangan. Para pengguna laporan keuangan mengharapkan auditor mencari dan mendeteksi kecurangan atau fraud. Akan tetapi, kecurangan mencakup konsep hukum yang luas.
Ada dua jenis salah saji yang berkaitan dengan kecurangan, di mana yang pertama yaitu salah saji yang timbul dari kecurangan pelaporan keuangan, dan yang kedua salah saji yang timbul dari penyalahgunaan aset. Kecurangan pelaporan keuangan terdiri dari manipulasi, pemalsuan atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan tersebut. Representasi atas salah saji atau penghapusan yang disengaja atas peristiwa-peristiwa transaksi dan informasi signifikan lainnya yang ada dalam laporan keuangan. Selanjutnya, penyalahgunaan aset meliputi penggelapan atau pencurian aset entitas, di mana masa penggelapan tersebut dapat menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, yang berlaku di umum. Penyalahgunaan aset dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, penggelapan penerimaan. Yang kedua, mencuri aset. Yang ketiga, menyebabkan entitas membayar barang dan jasa yang tidak diterima. Selanjutnya, tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Aspek penting dalam pelaksanaan audit dengan kemahiran profesional yang cermat dan seksama adalah sikap keraguan profesional auditor. Auditor juga harus mengevaluasi semua bukti dan kondisi yang diamati selama audit. Selanjutnya, tanggung jawab untuk melaporkan kecurangan. Apabila auditor menyimpulkan bahwa ternyata laporan keuangan mengandung unsur salah saji yang material dan bahwa laporan keuangan tidak disajikan sesuai GAAP, auditor juga bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan temuan kecurangan kepada manajemen dan mungkin juga kepada pihak lainnya. Tanggung jawab kunci auditor dalam mengkomunikasikan temuan kecurangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila auditor menentukan bahwa terdapat bukti adanya kecurangan meskipun kecil, maka hal itu harus menjadi perhatian manajemen, yang pada umumnya satu tingkat lebih tinggi di mana kecurangan itu terjadi. Selanjutnya, setiap kecurangan yang melibatkan manajemen senior dan kecurangan yang terjadi pada tingkat manapun menyebabkan salah saji yang material pada laporan keuangan. Secara etis dan legal, pada umumnya auditor tidak dapat mengungkapkan kecurangan yang terjadi di entitas, namun auditor dapat diminta mengungkapkannya dalam hal sebagai tanggapan atas dakwaan di pengadilan. Dikirim kepada SEC apabila auditor mengundurkan diri atau berhenti dari perkataan, atau bila auditor telah melaporkan adanya tindakan melawan hukum kepada komite atau dewan direksi dan komit maupun dewan tidak mengambil langkah tidak lanjut yang tepat. Selanjutnya, kepada auditor pengganti yang mengajukan pernyataan sesuai dengan standar profesional kepada badan pembiayaan dan badan lainnya sesuai persyaratan audit bagi entitas yang menerima bantuan keuangan dari pemerintah. Selanjutnya, poin G, cara mengatasi kecurangan. Kecurangan harus dapat dikontrol dan dijaga sehingga tidak semakin berkembang dan merugikan organisasi tersebut. Cara mengontrol dan menjaga agar tidak terjadi fraud adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan suasana kerja yang baik di lingkungan kerja, antara lain dengan menanamkan etika kerja dan meningkatkan kesejahteraan pegawai atau pekerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan untuk melakukan front dengan cara sistem pengawasan internal yang ketat. Jadi untuk mengendalikan suasana kerja yang baik adalah merupakan tanggung jawab pimpinan disertai kerjasama dengan anggota organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan salah satu unsur yang harus diciptakan dan dipelihara agar timbul perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan sistem pengendalian internal dan lingkungan kerja. Melalui beberapa cara, yaitu menegakkan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi kepemimpinan yang kondusif. Sekarang poin H, korban kecurangan. Terdapat 4 kategori utama korban kecurangan, yaitu pemegang saham. Pemegang saham sering menjadi korban kecurangan manajemen fund, yaitu manajemen berusaha secara palsu meningkatkan laba atau aktiva. Yang kedua, investor. Misalnya investor mengalami kerugian di pasar modal karena tindak pidana yang dilakukan emiten dan lain-lain. Yang ketiga, perusahaan, baik organisasi komersial maupun pemerintah dapat menjadi korban baik kecurangan internal maupun eksternal. Yang keempat, pelanggaran. Organisasi usaha sering mengorbankan pelanggannya melalui advertensi yang menyesatkan
substitusi produk dan pola yang sejenisnya. Sekian dari saya, kalau lebihnya mohon maaf.